memang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pemirsa setia Berkademit yang udah lama nunggu kita nyari-nyari kegiatan di tengah malam. Hari ini Jumat Kliwon ya Bang? Iya betul, Malam-malamnya, malam Jumat Kliwon. tepat pukul 1 lah ya. Kita mau nelusurin nih seputaran danau nih. Dari tadi jiwa kita tertantang ya. Mau kesini mau nyari sesuatu lah yang pastinya nggak bisa dicari dengan mata telanjang. Mau nyari agak pemancingan sana itu katanya emang bener-bener serem. Itu spotnya itu agak gimana gitu spotnya. Nih daerah dalam sini spot. Yuk rekan-rekan Akademit Jam Center. Mas Kojen, rekan saya ketinggalan nanti di sini. Depan Jen, depan Jen. Ente depan Jen. Depan Jen. Nah, biar kerekam Jen. Oke. Pak, yang kemarin katanya gimana tuh tempatnya yang kita telusurin? Depan sini ya kan ya. Sini ya? Iya kemarin tuh. Itu Yang ada penampakan hitam cuman nggak muncul dia kemarin. itu yang sering ganggu oleh orang mancing ya. Tapi katanya sosoknya ini lumayan serem sih. Cuman untuk kali ini, episode kali ini kita mau nyari apa ya, dari beliau lah. Cuman mau tanya-tanya gade-gade sedikit sejarah-sejarahnya aja. Biar badan ini terasa enak aja. Yang dalamnya maksudnya ini. Hati gitu maksudnya ya. Hatinya biar nggak Hati. gelisah aja. Karena apa yang dicari belum ketemu. Nyari pusaka udah, nyari tempat udah. Nih kita coba nyari ini yang di dalam. Nih malam Jumat Pak, suasananya emang dingin Mas Kojen ya? Rasa dinginnya? Menggigil. Ini badan rekan kita pun kurang fit katanya. Dia sengaja pakai baju putih biar dia ditandain, dicintai. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Tuh. Ini tumben nih Bang, ikan banyak bener nih. Ikan barang labak Iya. ya orangnya ya. Tumben nih malam Jumat nih. Gak ada yang mancing, biasanya kan banyak yang mancing. Tuh teman-teman tuh. Ini ada danau yang katanya kon angker ya katanya ya. Iya. Ini ya beliau-beliau itulah. Kan daerah sini ya. Kemana kemarin Bang? Sana lagi Bang? Sana lagi dah, lurus lagi deh kayaknya. Terus lagi. Gimana Mas Kojen ini? Jalannya lumayan itu ya. Hati-hati, Mas kameramen. Awas di sini. Kayaknya nggak di sini lah Bang. Lewatan kita Bang. Kejauhan tuh kan? Pohon tumbang ya. Iya, kayak di situ ya. Ya ingatku di situ sih. Ya duduk siapa itu di pohon itu? Ada yang duduk. Wah. Pemirsa,
Dari atas mulai kecium nih. Sini bang kameranya. Nah, sini. Dari atas. Di sini nih posisi lokasinya ini kecium bau pandan nih. Jadi kalau pandan tuh kalau enggak ya si Mas Pocong sama Mbah Wowo. Tapi beberapa episode kita pernah kesini ya bang ya. Iya benar. Kita nyari tahu ya. Mas Kojen bisa dibantu pegang kamera. Ya kita cari spot yang mantap tuh bang di situ bang. Buat kita cerita-cerita itu juga rakit. Dirakit enak ya kayaknya. Iya, di sini licin, ini orang ini tanahnya. Mas, ayo di situ. Licin awas dulu. Saya jangan dikontrol di jaket. Kita buka. Nih pemirsa, berkah demi di rumah jalannya memang sulit untuk dilalui. Aman, kameramen. Siap, oke. Aman ya. Aman. Di sini ya. Kita lanjut nih. Kita cerita di sini nih. Mas Kojen boleh pegang di sini aja nih. Kita cari di sini. Mas Kojen di sini. Baik. Bakar ini waktu basah. Nyantai duduk sini ya. Iya. Awas. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Ini rantai dia. Oh. Laguannya keloncat tuh lewat. Situ aja. Iya. Nyantain. Kelihatan kita berdua. Sini mas. Mas Komeng. Mas Natur. Mas aku situ, dari sini. Kelihatan nih Mas Kojet. Kelihatan. Kameramen kita nih mahal bayarannya. Halo. Halo. Tes dulu. Aduh, silo. Silo. Maksudnya terlalu nimbul kayak gitu kan orang sering ngejaring nih pakai jala ini. Iya. Pakai rakit ya. Kan nggak sering tuh naik ikannya. Jarang. Ini kenapa? Hari malam ini tahu, malam ini lagi banyak ikan pada ini nih. Ini kayaknya rezeki nih para Iya. beliau nih yang sering ngejaring harusnya tadi malam Jumat. Ini karena malam Jumat sakral tadi ya. Malam Jumat sakral ya. Iya. Diyakini beberapa orang sakral dan kita pun menghormati itu. Sebagai pelaku mistis kita pencari, kita cuma nyari aja sih ada ceritanya. Mungkin nanti kita coba cari narasumber yang tepat ya Mas Kojen ya. Iya. Kan bukan manusia sih tapi dari kalangannya yang nggak kelihatan. Kita bisa izin. Banyak ikan. Bulannya juga. Di sini konon penunggunya ini ya Dewi Ular. Mas Kojen pernah dengar kan ceritanya? Kalau cerita sih dulu pernah dengar. Ya, beliau ini sepasangnya. Iya. Kalau cerita orang tua dulu mah ular panjangnya ya lumayan lah. Oh. Ini banyak ya cerita dari warga luar sini banyak ya. Banyak. Menurut abangnya, abang yakin itu apa nih? Daerah sini. Penunggunya ini. Ada istana sih ya. Istana. Tapi gitu tenang ya. Tenang tadi dingin kita pertama masuk. Cuman ini ikannya naik semua nih. Bisa. Ini nggak kayak seperti biasa ya, udah naik ya. Iya, spot yang bagus nih buat mancing nih. Kita cerita aja sedikit. Iya. Kita lagi nggak nyari juga, maksudnya nggak ngevlog, nyari penampakan. Karena semakin dicari semakin nggak kelihatan. Begitu sih sifatnya. Tapi kalau di
yang bisa kebuka nih Mas Kojen nih arah ke sana ini maksudnya. Arah ke sana ya. Nah itu yang di pohon tumbang tuh kelihatan tuh. Pohon tumbang. Pohon tumbang yang itu tuh yang udah rubuh itu yang kena air itu. Kelihatan di kamera tuh. Iya. Kelihatan nggak di kamera itu? Kelihatan sih. Enggak, apa ini enggak kena nampak. Tapi kelihatan ya. Iya. Pohon itu. Nah di situ ada duduk tuh orang itu. Apa nunggu penghuni sini nggak ya? Iya. Apa gimana itu? Penghuni di sini. Jadi setiap makhluk ini kan banyak yang gambarin dia satu wilayah ini dia yang punya sendiri, enggak. Jadi bang, kalau namanya makhluk yang penghuni-penghuni itu ya maaf kita buka ya, di setiap tempat nih di darat nih ya itu kuasa dia, ini hak dia, sama kayak manusia itu, ini rumah dia. Jadi ada batasan-batasannya apa gimana? ada ya. ada. Kan banyak yang nggak tahu nih kalau yang batasan-batasan di darat di danau gitu ya. Iya. Kalau namanya cerita-cerita begitu Iya. kadang orang yang nggak pahamnya kurang suka aja gitu. Iya. Mas Kojen apa namanya buat stigma sendiri, Iya. buat kata-kata sendiri lah, buat Setiap orang pemikiran gambarnya sendiri. beda-beda apa sama ya? Karena pelajarannya kan beda-beda, yang belum tentu beliau lihat tuh udah diomongin ke publik gitu, udah dibilang bosnya, oh ini bosnya ini si rajanya ini, enggak. Jadi mereka pun yang di danau nih nggak bisa naik sembarang ke atas gitu, nggak bisa. Di sana pun juga masih ada yang ngumpul-ngumpul, masih rame sih lagi. Masih rame. Jauh-jauh udah jaraknya kita itu pojokan sana. Jadi intinya kalau di kolam nih, kalau di danau nih pantangannya bang, jangan termenung. Iya. Maksudnya bukannya kalau di tempat sepi memang nggak boleh termenung ya. Tapi kalau di danau nih intinya jangan termenung. Udah itu aja. Jangan termenung, jangan bicara-bicara dalam hati sendiri. Kalau kemarin kan belum lama kan katanya kan ada yang ke bawah arus nih di sini itu, apalagi termenung apa gimana dia? Ya karena dia kalau orang sifat nih kalau termenung nih manusia ini gampang tuh. Teman masuk yang itu ya. Makanya kalau kita dialog sama jin tuh ya nggak sembarang sih. Dia pun nyari terus kapan kita lengah kita. Ya kayak kita ini pun bisa aja nih mah, tidak ada serakit nih bisa aja diobrak lepas ya Mas Kojen ya. Iya. Ini karena mumpung di rantai jadi kita berani duduk. Dulu sini pembatas ini. Pembatas ya. Iya. Dari dulu di sini kan di sini nih sawah nih, ke sini sono sampai ke ujung sana sawah. Kalau ke sininya udah bagiannya ada rumah-rumah kampung. Ini pojokan sana kan tempat ada kuburan ya. Iya, Kan kuburan kuburan aku. ada kuburan. Dulu ada beliau-beliau yang kita kenal lah, Iya. masih tahu. Bah di situ ada ini kuburan makam. Iya. Jangan sembarang nginjak. Kita sebagai yang muda harus hormat. Iya. Kalau kita nggak tahu terus makam itu pencet, hukumnya gimana itu? Maksudnya apa? Jadi dimarah apa gimana nih penghuni sininya? Ya makanya kita kalau udah tahu namanya masuk tempat yang nggak kita kenal, otomatis kita assalamualaikum ya Mas Kojen. Iya. Kita permisi lah sama Iya. penduduk sini. Ya. Sama kayak kita ngetuk rumah Iya. orang bang, nggak pakai salam dia ngamuk. Iya. Orang nongol aja kan orang sama diomelin sama orang. Bener. Kalau kamu nggak ada sopannya, ada gitu. Ini ya kan yang di sini nggak rese nih. Iya. Yang tempat kita ini. Tapi yang pojokan sana mulai rese tuh. Orang seberang sana itu ya. Yang waktu kita main tuh di benteng itu, Iya. bedeng itu. Ya ada di benteng batu itu. Iya. Yang ada putihnya itu ya itu. Nah itu. Ada Pokoknya itu. masih satu wilayah sama yang ini. Itu. Di sini apa gimana? Jadi bang, ini bang. Sebenarnya kan kita bilang tadi kan di sini tempat beliau nih, si Burado tadi nih. Nah, kalau pojokan sana beda lagi. Mana ada dia tadi si Mbah Wowo ya. Iya. Ada si Bu Kunti. Gitulah. Tapi yang dari sana itu kayak gimana ya? Itu bener-bener nantang gitu auranya manggil kita karena kita udah jarang ke situ sih. Iya. Jarang eksplor lagi. Bukannya ini lagi nyari-nyari apa enggak. Ini kita mau cerita aja. Sekedar buat lepas kangen sama Iya. yang dulu mah. Ya bang mau coba nih. Boleh coba.
Dia nih gini loh Mas Kojen nih. Iya. Bisa ke sini nggak? Apa yang agak berdiri biar kita tunjukin diri setelah. Kayaknya ada lowbat itu. Sampai ya. Apa Mas satu ini rakit? Apa bang? Dia ini apa namanya? Ini mau jalan tuh lain kayak gitu, kayak rasanya Iya. kayak tanamnya lain gitu. Karena sering kesini, nggak pernah ikannya lompat-lompat banyak. Iya. Pas bulannya tadi bulannya bagus banget kan. Sebelah sono ya? Iya, dari sana itu nantang. Dari apa itu ya? Apa ketata apa gimana ya? Maksudnya dalam hal itu aura kita berbentuk apa gimana ya? Kalau kayak gitu dia bang pengen di ini sih, pengen dia apa namanya, pengen disapa. Ibaratnya kok kalian tuh cuma ngomongin mereka aja gitu, nggak ngomongin kita gitu. Kita kan ada di sana gitu. Kita juga paham gitu ya. Kita juga paham. Itulah sifat mereka. Iya. Kalau yang lempar-lemparnya banyak ya. Iya. Dan tadi banyak yang lemparnya. Dari atasnya ada. Gitu. Cuman ya nggak ganggu, namanya pergerakannya gitu. Nandain bahwa dia ada lah ya. Kita kan udah salam, sebelum salam kita udah masuk ke Fatihah dulu. Gimana pun ya. Sana itu bang, pas sini arah senternya. Itu ada yang besar kali tuh. Ngomong gimana ya? Apa namanya? Itu kan masih hutan ya, Mas Kojen ya? Itu bekas pabrik. Ya tapi yang pohon-pohon besar itu kan Iya. Besarnya tinggi-tinggi. masih hutan ya? Hutan dulu. Pabrik itu bekas pabrik semua itu. Pabriknya. Iya. Pembatas pabrik itu situ semua. Itu bang, itu pas itu. Dia berdiri aja tuh, agak berani dia nyamperin ke sini gitu. Agak Iya. berani. Pohon gerak-gerak. Tapi dia taunya dia buat kita itu penasaran gitu. Kita nyebrang nih kayak tadi ini, Iya. beliau nih tadi kan bilang nih, Mas Akil Iya. bilang, ya kita lepas aja rakit satu nih. Iya. Ya nggak tahu kita ada apa-apa di tengah gitu. Ya salah kita sendiri, kita Iya. nyari ya. Bener, kan? bener. Gitu. Kayak agak penasaran jiwanya gitu ya. Teknisnya Coba gitu. siapa sih gitu gitu. Makanya untuk para youtuber lain, kalau mau nyari, ya kalau memang ada rasa penasaran dari satu si kawan, bukan soal berani atau nggak beraninya sih, cuman pikir aja konsekuensinya gitu. Yang nggak biasa terjadi di tempat itu kok bisa terjadi sekarang ini gitu. Ada tanda aneh-aneh nggak gitu. Kalau ada yang hal-hal yang ganjil, udah di pinggir-pinggir aja nyantai, nggak usah terlalu gegabah, nggak usah terlalu pengen gebrak pintu orang. Namanya gaib kan, Iya. gaibnya begitu. Nih abang nih penasaran sama siapa nih? Penasaran tempat ini? Atau nih Mas Kojen nih penasarannya sama apa nih? Hah? Masih penasarannya yang di tempat ini, penghuni sini atau gimana? Oh, di sini. Penghuni sini atau penghuni sana? Bebas Saya mau bebas aja kemana gak? saja ya. Ya, menurut Mas Kojen yang paling kayak Iya, menantang itu maksudnya, paling ganjil paling gitu. ganjil di pikiran itu maksudnya. Ya Yang ada lah kalau komunikasi paling ganjil apa-apa. juga di dekat-dekat pabrik itu tuh yang paling banyak itu mah. Kalau di sini sih kurang. Kalau di sini kan dulu iya. Menang sih awalnya di sini Iya. ya. Jadi karena kita duduk di sini kali ya. Iya. Berbenturan gitu. Benturan ya. Dan mereka pun itu bang nggak bisa, maksudnya nabrak energi kita nggak bisa, karena mereka pun ada batasannya. Mana ya, ada alamnya. Tapi kayaknya kepanggil sih. Dari danaunya kepanggil, udah mulai bergerak. Harus sudah mulai gerak-gerak ya. Karena dia masih gerak keluar itu. Jadi pemirsa in rumah mau ngarang atau tidaknya, yang jelas sih kalau yang bisa aja lihat ya Iya. di dalam ini ya memang bener ada rumahnya. Beberapa apa sekali ya ada apesnya manusia, ada yang tenggelam. Iya, tenggelam. Ya sering tuh kan, ada masih ada. Ada. Ya, itu sebenarnya
Dia bukan tumbal sih bang, bilang ya. Ya kan orang menyimpulkan tumbal karena buat tumbal tempat ini apa gimana? Iya. Bukan. Jadi bukan kita membela ya. Iya. Ya. Kaum Jadi kita kita. pengen lurusin lah, pengen Ya. takut mungkin kalau misalnya di rumah takut ada yang penasaran lah gitu. Itu buat tumbal apa gimana gitu. Bukan. Jadi kalau namanya misalnya nih setahun sekali dia tak kejepur Iya. atau apa itu lagi apesnya manusia itu aja sih. Bukannya tumbal. Makanya kita kan sebelum lahir udah memang ditakdirkan mati mau di mana apa di mana. Dan peran mereka sama sekali nggak bisa buat kita itu mati. Jadi kalau ada orang kesurupan, dia bawa gunting dia nyucuk itu bukan kesurupan namanya. Iya. Nah itu kesetanan beda. Bedanya di Kesetanan. mana itu kesetanan sama kesurupan? Ya kalau kesurupan dia pasti menjerit-jerit gitu begitu ya. Iya. Tapi kalau orang kesetanan itu otaknya udah nggak beres. Mana dia narkoba, Iya. mana dia stres, kagak sholat, kagak apa ya itu dia bisa kesetanan. Ke hatinya dia jadi nyimpulinnya bahwasanya itu dia benar tuh megang ini megang itu cucu ini aja benar aja. Itu orang stres, orang kesetanan. Tapi kalau namanya yang minta masalah-masalah tumbal tuh ya bukan tumbal sih, memang udah jalannya dia di sini. Iya loh. Tapi kan kalau Takdir, pas takdir kita dianya manggil, ini. karena kan manggil makhluknya nih, begitu manggil makhluk ini kan dia bilang itu buat tumbal sini, buat jadi budak sini, itu sebenarnya benar apa enggak gitu? Kalau dia mati di sini kemungkinan korin yang kafirnya, korin kan ada banyak ya, korinnya ada berapa ya? Ruhnya itu ada 3, korinnya 2 sih, korin kafir, korin malaikat. Jadi yang kafir itu yang ditahan. Nanti kami tahan apa di sini lah ya. Iya, jadi korin-korin itu jin-jin korin itu yang selalu ngikutin manusia seperti biasa yang kita paham dari lahir ya. Iya. Kita paham dari Iya. lahir, dia ngikutin kita dari Kan lahir. katanya kan kalau kata orang tua kan begitu lahir ada yang jaga lah gitu. Tadi itu korin ya. Iya, ibarat tali pusar itu ya, Iya tadi bisa. dipisahin gitu. Itu nggak bakal pisah kan. Ya itu mereka itu, ya itu yang ditahan-tahan, itu nanti yang bakal muncul-muncul jelma begitu. Nanti ada pun yang udah dijarain, yang udah diambil jasadnya, udah didoain gitu kan, udah balik, sebenarnya udah balik nih yang asli korinnya tadi, udah ke alamnya sana lah. Allah la ngatur Allah bisawab ya. Tapi ya mereka ini yang sisa-sisa ini yang mengambil alih rupa bentuknya beliau tadi. Kayak ente misalnya nemuin korban laka lantas nih, tabrakan nih, udah disiramin, udah dipatihahin, udah yakin nih, udah benar-benar bersih. Nah tapi besoknya ketika itu ada muncul di situ. Iya. Ah, Karena ada menyerupai beliau lah yang kecelakaan di situ. Kebanyakan kejadian kayak gitu kan ya. kemungkinan itu darahnya nggak bersih, nyiramnya nggak sampai bersih, mungkin ada sisa kali di situ. Jadi beliau ini yang nggak wujud ini, yang nggak kelihatan nih, Iya. ngambil peran di situ Pak. Gitu. Berarti sebenarnya bukan wujud dianya yang itu nih ya, yang Enggak, malah hantu-hantu yang di jalan-jalan ini. Jadi jin yang biasa lah. Karena sifat mereka itu bisa meniru, bisa berubah. Dikasih kelebihan sama Allah tuh bisa berubah. ya kan penyebabnya orang kan arwahnya penasaran. Iya. Terus ada kasus belakangan ini, ada yang hilang di mana nih beliau nih. Ya untuk peramal-peramal yang suka-suka bilang orang tuh jadi ini ditahan ini yang masih hidup yang masih apa. Mana cepat-cepat aja tobat dah. Puasa di tangan Allah gitu aja. Iya. Kalau komentar tuh yang baik-baik, jangan bilang ditahan, jangan bilang ini, jangan bilang itu. Udah gitu. Kalau tahu sebenarnya alam jin tuh gimana, ntar lu terkejut gitu aja. Kita juga kagak tahu, makanya kita nggak buka nyimpulin banyak. Dan mereka pun jadi selalu jadi korban salah sangka terus. Iya salah sangka ya. Karena ada beberapa peran, ada titip ya, ada perannya, ada peran. Ada beliau yang jahat, ada beliau yang baik. Makanya orang banyak tuh kalau jumpa yang jahat tuh pasti dibilang, oh itu kami jadiin tumbal gitu. Padahal nggak ada, Karena nggak ada sebenarnya ya. nggak ada. Mereka minta dikunjungin. Kan mereka tahu juga bahwasanya nanti tempat ini bakal rame dikunjungin. Begitu diangkat tuh kisah-kisahnya, rame yang datang tuh. Ya banyak penyimpulannya. Iya. Secara visualnya kayak gitu. Secara ya gitu lah, secara logika nalar-nalar. Karena yang gaib ini nggak bisa dipandang dengan
ya syariat ya. Iya. Dengan hukum logika nggak bisa, dia mesti pakai hakikat. Jadi yang besi kalau mau diratain, mau dihalusin pakai tangan, ya kalau pakai logika mah nggak nalar, nggak bakal nyambung. Iya. Tapi kalau pakai doa bisa aja mas. Doa dia habis itu minta pengetahuan dia sama Allah nih, besi siapa ya udah dipanasin, dilebur, bisa dibacain, besi itu bisa jadi bengkok besinya. Banyak tuh orang-orang sakit, tapi ya menggunakan hati, nggak gunain mata, nggak gunain pikiran. Dia belajar, dia ngamal. Ini obrolan ngalor ngidul ya, Iya. Mas Kojen. Udah Betul. santai lah dulu ya, Iya. karena kita lama nggak upload ya. Mas Kojen bisa pinjam api gas. Yang di belakang tenang aja pemirsa, di belakang tuh ada kuntilanak bener. Cuman saya nggak mau ini. Manggil-manggil lah ya. Ya dia juga nggak berani ganggu, karena dia lihat mbak aku. Ya pemirsa dimanapun, kalau di tempat anda kayak gini ya, misalnya dibilang bang, tempat abang tuh gimana? Ada nggak tumbal ada nggak? Ada sih, banyak kan di tempat-tempat yang apa ya, banyak kan yang dikeramatin tuh banyak ada yang tumbal gitu. Kan di Jawa kan banyak lah yang tempat-tempat mistis gitu. Itu tergantung, itu kita jawab ya. Itu kan kenapa dikatakan dia makanya sering minta. Itu tergantung kepercayaan masing-masing ya. Iya. Kalau dikeramatkan tempat itu bakal jadi, maka jadilah. Jadi ya Tergantung perbuatannya begitu. Kalau ente misalnya bilang di situ adalah tambang emas, ente cari-cari, ente cari-cari terus ya pasti dapat. Karena nyarinya pakai alat. Iya. Mereka nyarinya pakai alat juga. Ya kepala kerbau, ujung-ujungnya manusia, mana yang dibuka. Ya gitu lah, namanya kalau dibilang ada tumbal itu kan syirik ya. Tapi kalau namanya hukumnya tadi dia beri, dia kasih sama kiai gitu ya, dia potong sapi, dia potong apa, tapi buat babat desa lah, buat kepala kampung yang sering doain, buat anak yatim yang di kampung. Nah kemungkinan itu lebih guna sih daripada ngasih beliau itu dengan itu, karena beliau ini bukannya bicara soal apa-apa ya. Kan kalau dibilang adat ya beda di masing-masing, tergantung kepercayaan sih. Kalau kita adain di suatu tempat kok ada ritual begitu ya ada mereka, tapi kalau kita udahin ya mereka tenang aja, nggak bakal ganggu, karena mereka pun juga nggak minta. Yang nyesatkan tuh iblis. Iblis itu dalam hati, nggak bakal bisa dilihat. paling kabar susah itu ini ya. Iblis itu kelakuanmu sendiri. Mana bercermin itu iblis. Kalau tahu cerminan dalam hati, bercermin di air yang keruh, bisa kelihatan bayangan kita, itulah iblis. Tapi kalau kau bilang iblis itu berbentuk apa, enggak. Ketika kau sendiri nggak ada yang tahu kau berbuat apa, Allah tutupin. Tapi iblisnya tahu. Begitu iblis nggak bisa dilihat, tapi ngerayu mulu. Sini lo. Ayo lo. Bisa lo ngasih pandangan lah ya, pandang berbeda lah ya. Pokoknya yang jahat-jahat mah dia aja. Ini pun dia kan gerimis. Mas Kojen dari tadi di situ aman? Aman. Aman ya. Aman ya kameramen ya. Santai udah mah. Aman. Ya. Kita di sini nih cukup menantang sih sebenarnya. Iya. Malam Jumat ya. Malam Jumat lagi. La ilaha illallah. Gimana? Kameramen takut apa gimana ini? Santai aman ya. Takut nggak ini? Aman. Jadi abang mau pertanyakan apa lagi tuh bang? Jadi ya pemirsa, apapun yang ditanya tadi, ya itu pendapat saya pribadi sih. Suka atau tidak sukanya ya kita minta maaf, karena setiap apa kan kayak pelaku-pelaku kayak kita gini kan ada gurunya masing-masing. Mungkin kalau ada dari tutur kata yang salah ya mohon maaf, tapi tidak lebihnya ya itu
Karena yang rincinya begitu. Yang nggak ada jangan diada-adain, yang belum pasti jangan dipasti-pastiin gitu. Nyantain aja mah. Udah kuasa udah kendak. Ya, untuk yang hilang, yang beliau yang lagi hilang di sungai mana itu kan ya kita doain mah. Doain cepat ketemu gitu, jalan keluarnya ada gitu. Jangan diramal. Kalau ngeramal lu ntar kayak kejadian-kejadian dulu itu, ngeramal kiamat mati. Mana ya? Bener kan? Mama Roren itu. Iya. Jadi jangan ngeramal orang, udah dah. Cukup ngedoain lah ya. Yang maha mengetahui ada. Beliau di sini, beliau di sini, beliau di sini. Kalaupun nggak ada ya kita doain husnul khotimah begitu. Kalau ada ya syukur alhamdulillah ya kita doain masih ada. Jangan didoain tidak diramal. Kasihan keluarganya mah. Jangan karena dikasih kemampuan sedikit nih ini jadi pengen segini tuh panjangnya itu kemampuannya. Kagak. Nanti dicoba orang mah cengket-cengket. Ngit gitu di rumah. Ya gitulah. Sebagian masyarakat kita masih percaya dengan yang begitu. Meramal. Kalau yang begitu-begitu aku pribadi pun nggak berani Pak. Karena semua kehendak itu ada di yang kuasa Gusti Allah ya. Semua itu Gusti Allah yang ngatur. Tapi kalau untuk alam jin boleh kita bercerita begitu. Boleh kita panggil mau siapapun yang kita coba insya Allah. Karena mereka pun sebelum dipanggil ngerti maksud kita itu datang kita itu apa gitu. Lu ngapain sih datang sini gitu. Udah tahu duluan dia itu nggak pakai tanya pun. Lu ngapain sih datang sini ngobrak-ngabrik. Kecuali kita tadi masuk tanpa assalamualaikum kita gebrak gitu. Bisa kesurupan. YouTuber yang gebrak begitu. Ya beliau punya cara masing-masing. Ya Mas Kocin ya. Iya betul. Kayak kita kan ya kita kan YouTuber kampung lah. Cuman paham ilmu ini masih sedikit. Tapi ya dimanapun baiknya begitu, masuk dimanapun ya salam. Assalamualaikum. Orang sakti itu belum tentu menang lawan begitu karena mereka mah udah jauh itu Bang, jauh zaman kapan? Ini ya. Jauh di zaman kita belum lahir. Dan wajahnya pun beda-beda. Mana ada lelembut. Tapi di sana udah mulai aman sih, udah mulai tenang. Udah mulai tenang lagi deh ya. Iya, kita nggak ngapain sih di sini. Dia tahu kita cerita. Tapi aku tahu Bang, kalau misalnya gini kan ada yang terperangkap ada nih Mas Kojen. Jadi kayak korin yang terperangkap itu. Iya. Yang belum lepas itu ya bagaimana? Apa korban dari sini apa gimana ya? Ya jadi dia mau pulang tuh bingung gitu. Keluarga nggak ada yang tahu di mana dia posisi. Maksudnya ya setelah dia bab kata setelah dia wafat nih. Iya. Setelah dia wafat itu dia nggak tahu nama dia siapa, Bini dia siapa? tinggal dia di mana, dia nggak tahu, dia bakal lupa. Yang bilang dia, oh tinggal aku di sini. Wow, permainan dukun coy. Iya. Tinggal aja di sini begini. Jadi nggak tahu, sebenarnya dia nggak tahu. Sesudah mati ya udah ya urusan Allah itu. Kita mas sebagai manusia ya ngikut kehendaknya aja. Itu pun yang pinter-pinter begitu ya paling jin yang masuk mah. Tinggalnya di sini itu urusan beliau ya. Iya. Sejatinya orang tuh lupa yang korban itu tadi. Cuman karena ada beliau yang nggak kelihatan ini, jadi bisa ngejawab begitu. Tinggal aku di sini. Iya. Gitu. Namun beda ya. Kalau namanya katanya sama orang yang punya kemampuan khusus gitu ya. Oh tahu nih beliau ini ada di sini itu kan karomah namanya. Iya. Itu beda lagi itu ceritanya. Ini kayak gini nih Mas Kojen nih. Kan saya juga nggak bisa kemampuan khusus sih. Iya. Saya cuma bisa sedikit aja. Ini Mbak Sakur nih dia maklum, dia kalau lihat yang begituan dia seneng. Ayo tempat. Duduk sana duduk. Wah. Ayo. Cerita Mau kita masukin.
Mbak Sakur gitu dia mau lompat ke sono, Iya. mau lari-lari, dia maunya lari-lari. Awas, tak kepleset gubrak kayak gitu. Ya, lagian pun ini akit nggak boleh dilepas-lepas, ada yang punya. Iya, punya orang. Kita juga numpang duduk doang. Nah. Ini bang, tak panggil satu ya. Ini penjelasannya kalau ada sosok yang kejebak di alam mereka ya, alam gaib, sosok ya astral di situ nggak bakal asap kan, tenang aja. Jadi sosok-sosok yang disebut kayak bermunculan gitu Mas Kojen nih, Iya. Apa nimbul kali ya? nampakkan diri itu, Diri ya. dia nggak bisa lepas kemana-mana. Sungguh dia itu minta doa tuh. Oh. Makanya kalau ada korban gitu ya, Iya. apa ya, amit-amit ya ada korban di situ begitu, ya ente langsung aja doa sama khususan ya penghuni, siapa khususan Iya. dasar, siapa bulan bin bulan kayak siapa atau siapa, doa aja masing-masing, Allah Maha tahu. Iya. Pokoknya supaya dia nyaman, supaya dia amal baiknya diterima, begitu aja. Kalau jumpa dimanapun begitu, jadi nggak bakal datang lagi, nggak bakal ngikut sampai rumah. Ada yang ngikut Iya. nyamperin sampai rumah tuh, sampai dipeluk lah, ditindih lah ya. Pernah ya Iya. kejadian kakinya dipegang-pegang di rumah Mas Kojen? Pernah Mas Kojen ya? Pernah ya. Mas Kojen ngalamin sendiri tuh, ditindihin ya. Terusnya gimana, jam berat apa gimana Mas Kojen tuh? Perasaan aja. Jadi ini beda ya, yang kita mau tarik ini, yang beliau ini yang korban nggak tahu sih tahun berapa. Iya. Tapi ada sih di sini dia. Gara-gara kita cerita gitu dia manggil kayak rasanya kuping nih nging gitu. Bukan budek tuh. Gede banget ya. Jadi ombaknya tiba-tiba, mana di danau kayak gini ada ombak ya Mas Kojen? Iya, nggak ada. Nggak ada, Tenang. tiba-tiba aja ombaknya. Jadi Ya, siap aja man, nggak usah takut, tenang aja, nggak usah diganjel-ganjel, yang tenang, lillahi ta'ala aja udah. Ya kita cari tahu ya apa Iya. ya, biar nggak jadi penasaran, biar nggak ngalor ngidul. Ya buktiin sebiji nih, ya mugi-mugi ya mau. Tuh, Kojen tuh, iya, udah itu. gede ya? Udah itu. Kayak nggak pernah gini kan? Nggak ada, belum. Belum pernah gini nih danau. Nah Mas Kojen, saya udah kedatangan tamu. Saya nggak tega sih sebenarnya liatnya, kalau yang kelihatan gitu kan. Iya. Oh badannya dingin, menggigil, putih gitu. Cuman kan kalau udah begini mah apa namanya? Kayak mana? Ya udah takdirnya sih. Kita cuma Iya. bisa doain. Hmm. Selamat malam nih untuk Anda yang berkenan dipanggil. Terima kasih sudah hadir. Asik. Ini boleh dekatan lagi Mas Kojen biar dengar suaranya. Beliau ini kan suaranya nggak bisa dikontrol-kontrol. Iya. Ya segitu aja. Gitu, ada yang keras, ada yang lembek. Itu tergantung beliaunya. Selamat malam. Nih ya,
kalau kita tanya ya. Iya. Nama malam nih dengan siapa namanya? Nah, beliau ini pun nggak tahu dia sendiri. Tapi kalau ada jin yang nyamber yang masuk Iya. lagi ya pasti jawab. Udah kita disuruh lah kemana-mana. Nanti kita disuruh ke tengah. Iya. Dari sana banyak. Jadi kayak gini, kalau kita kayak gini panggil satu Mas Kojen nih. Iya. Pengen aja nih datang yang lain nih. Dia pernah datang masing-masing gitu. Iya, pengen nampilin bahwasanya aku juga dong Iya. gitu. Kayak bagi-bagi sembako. Nih, kita nggak bisa bantu. Situ kan ngeliatin dari tadi. Ya, kita nggak bisa bantu, cuman kita bisa minta bantu doa lah. Sakit katanya. Sakit. Nggak ada yang datang jenguk, yang cari nggak ada. Kalau ditanya rumahnya nggak tahu. Ini mama nih Mas Kojen ya, bukannya saya nggak mau lama nih, Iya. cuman ketika kita narik ini yang kita ceritain di awal tadi yang panjang-panjang itu, Iya. tahu kan? Tahu. Paham ya? Yang panjang itu marah. Kita mau keganggu deh gitu Iya. ya. Jangan diiniin Iya. dong, jangan dibuka-buka. Udah. Cukup aja sampai sini gitu. Ya mugi-mugi kayak diparingi selamat. Bentar tuh, itu coba disorot. Itu yang di tengah kayu itu, tuh ada yang nimbul tuh. Ada nggak tuh? Nah, pas kita tarik beliau nih itu. Coba kita rasakan dikit. Ini ya? Itu. Oh itu. Yang sini tuh kan? Iya itu. Itu ke jalan itu. Tuh ya itu. Ada tuh kelihatannya kalau itu tuh. Itu ke jalan ke sini tuh. Kameranya. Allahu Akbar. Kameranya ini. Allahu Akbar. Itu jalan Kayak itu. sosok kepala itu. Ayo ke depan yuk. Pasti. Kameranya di belakang. Iya itu emang lagi jalan itu dia. Ya, khadam. Khadam jin, bro. Ayo. Nih kayak gini nih. Kalau dia udah satu, Iya muncul dia. jangan dideketin kali bang. Nanti dia lari kabur. Awas bikin. Awas. Jangan deketin kali kabur. Mana saja? Soalnya dari jauh ya katanya. Coba pak. Dari kelihatan nggak? Aduh. Lebih center. Senternya itu baterainya udah ini. Tadi, dari sini nih. Mundur dikit, mundur dari sini. Biar kelihatan. Nah. Tadi pas kita dari sana tadi kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Udah di ujung kayu itu tuh tadi. Dari ujung kayu udah ke sana larinya tuh. Jadi kayak kepala gitu. Iya. Dari Kalau air kalau tuh. orang berenang gitu. Kepala gitu lagi Iya. berenang gitu. Paling di sini jelas nggak ada orang nih. Ya ini sih malam Jumat. Kita bukan takut sih, cuman kita mau tahu itu apa. Iya. Kalau bahasa itu kan plastik apa? Nggak mungkin lah. Apa? Iya. Apa jalan begitu? Airnya tenang ya maksudnya ya. Iya. Kok tiba-tiba kok ada yang jalan? Kita sebenarnya bukan takut ya, cuma penasaran itu ya. Ya kira kita mau ngasih tahu tadi Iya. bentuknya gimana, makanya kita kejar, bukan kita mau nyari. Cuman nanti takut dikira ini kan, biar kita sama-sama tahu gitu loh. Iya. Ya. Kita kembali lagi ke tempat tadi. Hati-hati, Mas Kojen. Tuh licin ya, licin. Arah belakang aja, arah sana aja. Lihatin aja jalan itu. Kita kembali lagi tadi.
serem ya, lumayan ya. Jalan tadi Mas Kojen ya? Jalan, orang dari ujung itu. Lihat kemarin kamu ke kayunya itu loh. Iya, dari pas ujung kayu itu, dari ujung kayu itu tuh. Kalau plastik nggak mungkin kan jalan begitu. Iya, benar. Nggak ada tuh. Iya. Nah itu masih ada lagi tuh balik ke tengah, balik lagi tuh. Mana? Iya kan? Iya itu dia tuh baik lagi tuh dia tuh. Itu jalan tuh dia. Bang, kamerain deketin bang. Kamerain deketin pegang. Tuh itu jalan lagi tuh. Awas. Ada yang tuh. Itu ke tengah lagi tuh. Hilang dia. Enggak itu ke tengah. Baik lagi dia soal jalan lagi. Ke tengah lagi dia. Itu ke tengah lagi tuh. Iya kan nggak kelihatan Ya, kan itu, tuh. itu di balik kayu itu dia itu. Deketan sini ya, kalau mau ya. Hah? Kalau mau dia deketan sini gitu. Nyamperin gitu. Iya. Tak ambil kayak tak pegang palamu kalau memang ada. Itu dia bang, kiriin sini bang. Sini bang. Tapi kayak dipantau itu tuh. Kelihatan nggak tuh? Nggak kelihatan ya? Gelap itu tempatnya. Dari sini. Gitu ya. Ada dua itu satu belum. Tinggalin itu. Sini coy. Jalan ke sini ya? Enggak ada itu kayu lagi. Hilang. Hilang itu mah. Enggak ada, Jen. Hilang itu, Jen. Hilang dia, pemirsa. Nah, kalau udah kayak gini udah Dewinya yang marah nih. Minggir dulu kita sedikit. Pernah tahu nggak episode muncul? Naik dulu sedikit, naik ke daratan dulu dikit. Naik dulu. Pegang dulu mata. Allah. Tarik kan? Bukan tarik tadi. Namanya ada tarik tadi tuh. Jadi mana ini kamera? Jadi dia ke arah sini bang. Enggak ke arah kita aja. Oh. Jadi kayak tadi kita naik dulu kan. Iya. Tadi kan aku sempat bilang tuh, Hmm. aku nggak bisa lama-lama narik Iya. dia tadi kan marah Hmm. dia. Jadi dikasih penampakan tadi. Baterainya sih asal mau syuting tuh ada aja tuh. Asal mau ngambil gambar. Ada lagi. Wow, enggak dia belum muncul lagi. Tadi dia datangnya tuh dari pohon itu tuh, pohon yang gede itu baik lagi dia. Dia pohon ini tadi ya? Iya pohon itu ujung pohon. Bisa ke sini. Iya dia balik. Iya. Kalau itu sampah dia masih minggir ya. Iyalah kalau sampah nggak mungkin berbalik lagi. Kecuali ini air ombak baru Iya. bisa. Ini airnya pemirsa Tenang. bisa lihat nih, tenang ya. Kita cari jalan ke sini. Dari atas kita ya Mas Wajib ya. Ayo, Ya. awas. Nanti Mas Wajib yang megang kamera. Tapi videonya jadi nggak ada. Soalnya beneran nggak ini sih dia senternya habis baterai. Malah muncul lagi. Mas Komeng, tolong kameramen. Pak. Oh, ini. Dan kalau kita ngiyakinin nih Mas Kojek nih, kalau kita ngiyakinin ada kayak minta ritual tumbal ya, mungkin kita bisa masuk tadi. Karena aku nggak terlalu fokus sih dengan yang begitu. Kalau udah magic aja, lampu ini aja udah. Jadi
balik lagi soalnya ini gelap. Bisa naik, Mas Komeng. Siap. Ish. Dia kalau dia memang mau nyoba ke situ, Kencing. kirain mau nyoba ke sini. Ya. Coba apa biar aja. Tadi dia daerah mana itu tadi? Tuh dari pas ujung kayu itu tuh. Ini kayu ini nih. Ke sono. Tadi kan dia kan kayak kita mau samperin kan dia nyumpet gini nih. Dia ngumpet di balik kayu ya? Iya. Pas kita balik lagi ke sono kan dia balik Dia lagi balik ke lagi sono. kepalanya. Iya, kepala balik lagi. Jadi bener kayak kepala orang lagi berenang ya? Orang begini jalannya. Kita baru cerita-cerita dia bener begitu ya? Iya. Dia mau Kalau gitu. bahasa plastik tuh apa nggak bakalan dia balik lagi sono. Iya. Kan tadi kan kita bilang awalnya tuh kayaknya itu karena awalnya itu kayaknya ganjil tuh. Tuh, Mas Kojen tuh. Ya, Iya. kan tadi kita bilang tuh, kan tumben-tumben tuh ikan bisa lubuk banyak ke atas. Apa karena bulan purnama atau bulan ini? Terang bulan gitu. Iya. Mau nyoba tes ke bawah? Ayo. Ada pohon ini. Tuh udah tuh. Kameramennya tenang aja. Iya. Jadi kameramennya bawa di atas aja. Di sini aja dari sini. Wah, ini terlalu jalannya terlalu Sini tuh hati-hati. Batu mungkin ya. iya. Nih gini nih. Ini juga jalannya. Jalannya nggak bisa sih, pemirsa. Pohon tumbang itu mah. Tadi dia di situ ya. Iya Tuh. nih, tadi itu dia. Jalan ya. Anda ya tadi lampunya itu. Jangan-jangan itu yang di balik kayu itu. Itu. Itu yang di balik kayu ini. Nah. Itu yang di balik kayu ini. Bukan tuh mah. Hah? Bukan. Ini yang di balik kayu ini. Yang panjang itu. Kayu ini yang kecil ini. Oh yang kecil tengah agak tengah itu. Ini kayu lurusan abang ini pasanganku ini. Oh yang ini yang kesini kayak Ah, Ah. itu coba abang lihat dah. Ini loh, nih, nih, Itu bukan tuh plastik itu. masa plastik itu? Itu kan kelihatan dari sini kak. Plastik itu apa itu? Bukan tuh. Bukan plastik itu mah. Plastik itu. Ikan aja kayak digiring kan tadi. Berak kayak gitu. Bukan plastik Mas Kojen. Ikan aja tuh mereka tahu berak begitu kan banyak banget kan. Enggak, kagak plastik. Turunnya susah sih ya. Ya, lewat situ. Tuh lewat lagi gorong-gorong. Awas dikit tuh rusak tuh. Oh. Ikan kayak digiring semua loh berak. Itu Mas Kojen tuh. Ini, yang ini. Tuh. Yang nimbul sebelah sini kan dua kan Iya. itu kan. Mau lompat, bingung jalan. Jalannya pemirsa. Nah, coba lu. Kaling-kaling kong dulu. Mikir-mikir. Cara lompatnya gimana ini? Bisa sih. Bisa ya lompat di buk ini ya. Penasaran aku tadi muncul di kepalanya doang tuh. Tadi kerekam ya Mas Kojen ya? Dia orang dia jalan gitu. Lompat atau gimana? Naiknya bingung ya. Soalnya Bang, kalau kayak gini Bang pasti ada si panjang-panjang yang merayap. Plastik. Tuh. Apalagi tempat kayak gini ya. Nih, ya moga-moga ya tercapai nanti itu. Mau dibangun kolam. Hadir. Mana kepalanya tadi yang bergerak-gerak? Kalau gerak-gerak lagi sinilah. Udah dideketin nih. Pengen sih lompat pengen Bang. Iya ini nih kali Tapi bingung muncul. naiknya bingung.
Senternya mati pula itu. Tuh. Yang piling kali ini yang di bambu ini dia nih. Hadir. Yang suka bergerak-gerak, yang terbang kanan kiri. Kayak orang berenang tadi loh, bener. Ya, Mas Kojet. Udah. Nanti ini ke arah sini Mas Kojet. Nanti pemirsa episode keduanya semoga kalau apa nanti kita cari itu, soalnya waktunya udah kepanjangan juga, ada hampir sejam. Nanti untuk apa ya kita mikir ke situ itu ya Mas Komeng ya. Oke, siap. Kalau nggak malam minggu kali. Boleh malam minggu ya. Iya, soalnya mau apa, Apa kita malam minggu ngambil yang Kliwon aja kali ya? Mungkin kan ada orang cuma kan ada saklar tuh Kliwonnya itu. ya, kita lihat bulan lah. Kalau bulan langit bersahabat nggak hujan Iya. ya mungkin bagus ya Mas Kojen ya. Tapi tetap kita harus hati-hati ya. Untuk yang part ini cerita ngalor ngidulnya tentang jin-jin ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan tolong dimaafin. Untuk Anda sekali lagi yang di luar-luar, kalau ada kejadian-kejadian yang lagi orang berduka, mana didoain yang enak-enak, jangan diramal-ramal. Ya sekian ya malam ini ya Bang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.